lemahnya pengawasan publik, pengawasan yang ada hari ini, pakai hanya rekomendasi saja gitu. Dan itu adanya banyak penangguhan juga tidak menjadi bukti apa-apa gitu. Nah, gelisah gitu. Atau kadang-kadang kita tidak bisa mengkritik. Ini menjadi hal yang negatif lagi ke depan. Panggil saja, ada Bang Robertus Robert dari akademisi UI. Ya, pada waktu juga kita berjalan, juga dipanaskan Bung Hoki, dengan nanti kita mengajak keterlibatan dari kawan-kawan. Pengawasan seperti apa, apalagi bergantung pada Kompolnas misalnya kan gitu. Itu menjadi kurang sehat gitu. Ketika nanti setiap kali kita bicara tentang kedua institusi ini. Nah, oleh karena itu pada pagi hari nah, secara akademik ini ada banyak teori tentang itu ya. Ada banyak teori tentang salah gimana itu. Terus komentarnya agak lucu juga, polisi merasa ditekan dari berbagai sisi, dari masyarakat, dari presiden. Loh Pak, yang biasa menekan masyarakat kan juga kawan-kawan Bapak juga. Jadi Bapak tahu sekali dengan dia. Gitu. Oke, pertama mungkin komentar yang agak lebih simple deh. Perihal arogansi. Oh, hedonisme aja dulu. Ada kegagalan dari Bapak dalam menangkap permasalahan hedonisme. Permasalahan hedonisme tidak dalam bagaimana hedonisme ditunjukkan, tapi adalah dari mana polisi mendapatkan harta kekayaannya. Menutup tindakan-tindakan hedonisme itu tidak menjawab permasalahan yang perlu dipertanyakan dan dijawab kepada publik adalah polisi bisa sekaya apa? Gajinya berapa sih? Tunjangannya berapa sih? Itu harusnya kalau dalam poin hedonisme. Dua, perihal arogansi. Sekarang saya tanya Pak, penangkapan teman-teman, belum teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar yang hendak terjun ke medan aksi. Mereka bahkan belum datang aksi, belum mericu, belum apapun, mereka ditangkap. Itu arogansi atau bukan? Arogansi atau bukan? Kalau kita ngomong arogansi, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, tapi mereka sudah ditangkap. Arogansi atau bukan? Kedua, perihal arogansi juga. Putusan MK menjelaskan bahwa polisi tidak boleh menduduki jabatan sipil, tapi polisi sekarang entah dari mana idenya, saya nggak tahu dari bisikan dari siapa, tapi pengen membolehkan itu dengan berbagai macam aturan-aturan hukum. Itu juga Mbak Bibit, kayaknya perspektif konstitusionalisme itu nggak perlu di Indonesia. Itu konstitusi kan kangkangin terus, jadi omong kosong lah. Nah, perihal bagaimana polisi tetap berupaya, setidak-tidaknya ada tendensi untuk berupaya tetap menduduki jabatan sipil, itu arogansi atau bukan? Itu kalau kita lihat perihal arogansi. Keempat, ketiga di sini ada suatu permasalahan yang cukup penting. Kalau misalnya kita melihat di sini Pak, dari tadi Bapak kalau kita pakai kacamata manajemen, Bapak itu hanya membahas tentang pengawasan, yaitu adalah evaluasi. Sekarang bagaimana dengan input dan prosesnya? Input polisi berkualitas nggak? Kalau mau diawasin seketat apapun ya, kalau inputnya udah sampah ya outputnya juga akan sampah. Trash in, trash out. Saya rasa gitu. Dari perspektif manajemen ya, dalam prosesnya sekarang polisi pendidikannya berapa lama? Mempelajari hukum nggak secara cukup baik? Mempelajari ilmu sosial nggak? Politik nggak? Ketatanegaraan nggak? Lihat kemarin kasus di Sleman, polisi aja bingung dasar hukumnya apa? Kapolres. Sekarang gimana dengan input dan proses? Nggak cukup hanya dengan pengawasan. Dan yang paling penting dalam keseluruhan pemaparan Bapak mengenai reformasi Polri, tidak ada narasi baik secara langsung ataupun figuratif yang menggambarkan bagaimana kami sebagai anak muda itu dijamin kebebasan untuk bisa berekspresi, untuk bisa menyatakan pendapat publik. Di mana otak reformasi, hal yang paling esensial demikian itu hilang dari benak kepolisian. Sekian. Kalau tadi saya Mas Uceng tutup dengan Allahul Muafiq, karena saya lagi di Jogja. Bila hisabilillah pasal saya rilis itu saya kecil memberitahukan bahwa anak saya itu ditangkap sejak tanggal 15 Desember sampai sekarang masih di Polres. Kemudian
kami berusaha melakukan upaya-upaya agar anak saya bisa dapat penangguhan. Tapi walaupun kita sudah membuat surat dan sebagainya, yang katanya penyidik bahwa kalau ibunya sudah bikin surat penangguhan akan bisa keluar, tapi sampai sekarang pun belum bisa ditangguhkan seperti itu. Sementara kondisi di Polres sendiri sangat tidak layak, tidak ada sinar matahari dan anak-anak tidak diizinkan untuk keluar sekedar berjemur, sehingga mereka hanya di dalam dan mereka hanya keluar jika kita ngebon, itu pun langsung ditaruh di ruangan gitu. Jadi sama sekali mereka nggak kena matahari. Kemudian kondisi psikis mereka juga makin lama makin buruk, down mereka, kemudian mimpi buruk setiap malam, ada yang nangis, ada yang nggak bisa tidur, seperti itu. Padahal kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang menurut polisi itu salah, menurut kami itu tidak salah, karena dia hanya membuat flyer untuk konsolidasi tanggal 29 untuk demo tanggal 30. Tapi karena masa pada saat itu sudah tidak terkendali, yang tadinya konsolidasi di lapangan di Taman Pancasila, mereka tiba-tiba merangsek ke depan Polres di alun-alun, mereka merusak, rusuh. Anak kami dengan teman-temannya waktu itu tidak membuat kerusuhan, mereka hanya berdiri menghalau supaya tidak membuat kerusuhan. Banyak dari luar daerah, dari kabupaten, anak-anak SMK semuanya tiba-tiba merusak fasilitas-fasilitas yang di depan Polres itu. Kemudian setelah itu banyak penangkapan, 53 anak ditangkap. Anak-anak yang lagi lewat, yang lagi disuruh bapaknya beli rokok, lagi mau COD apa, semuanya ditangkap. 53 anak. Kemudian mereka malam itu disiksa oleh entah brimob entah siapa, sampai akhirnya anak saya dengan LBH Jogja waktu itu melakukan fasilitas mediasi gitu supaya mereka dilepaskan. Ada beberapa yang dilepaskan, tapi kemudian masih belum juga, sehingga terus upayakan mediasi dan akhirnya memang dilepaskan. Kemudian setelah itu, pasca itu, kami pikir semua sudah baik-baik saja. Tapi ternyata di sekitar rumah kami banyak sekali intel-intel yang berkeliaran, saya bilang berkeliaran karena banyak. Ada juga yang berusaha, karena saya buka kos-kosan, ada juga yang berusaha pura-pura kos gitu. Saya lihat mau kos kok kayak gini, ternyata akhirnya ya soalnya motifnya gimana, badannya gimana, pakai baju hitam-hitam gitu. Saya sudah curiga-curiga, saya bilang penuh badan masih kosong. Terus akhirnya saya di Polres, saya baru tahu, oh si ini yang kemarin ke rumah, oh si ini, dan banyak sama anak saya di depan saya waktu saya minta ketemu, kamu ngapain? Kamu lari-lari, kamu sembunyi-sembunyi, orang apa? Kamu nggak dicari, gitu. Saya bilang akhirnya teman-teman, ini dicari Pak, dan saya tahu dan banyak, saya bilang gitu. Seperti itu Pak. Kemudian saya melihat kasus-kasus yang lain ini, mereka banyak yang ada yang ditangkap hal-hal sepele dan kemudian dianggap bersalah. Saya nggak mau ini terjadi sama anak saya Pak. Anak saya nggak bersalah, mereka hanya menyebar flyer konsolidasi gitu loh, bukan untuk demo. Dan mereka maunya demonya tanggal 30 gitu. Kalau terjadi aksi di situ, kerusuhan pada saat itu bukan dari anak kami, bukan dari mahasiswa, mereka mungkin ditunggangi oleh banyak orang, provokator dan sebagainya, seperti itu. Kemudian itu alasannya, mereka mencari saksi-saksi untuk agar supaya mereka bisa merusak itu karena flyer anak saya. Itu sangat tidak mungkin karena kita tahu semua itu terjadi karena isu nasional. Di Instagram banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar daerah yang di video. Saya aja orang tua awam, saya melihat, saya tahu gitu bahwa itu semua kerusuhan bukan karena flyer, tapi karena mereka melihat kerusuhan. Ayo kita rusuh sekalian di sini. Itu mereka membakar ban dan sebagainya. Seperti itu Pak. Saya mohon Pak Endarto
untuk keadilan bagi anak-anak kami, para intelektual yang lain juga di seluruh daerah. Kami bukan kriminal, Pak. Anak kami berusaha untuk agar keadilan dan kebenaran itu bisa terjadi terlaksana di Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya,